Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita di tema 3F, energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 1. Mainan hemat energi. Murid-murid kelas 3 mendapat tugas untuk membuat mainan. Ibu guru berpesan kepada murid-murid agar membuat mainan yang hemat energi. Mainan ini juga harus dapat dimainkan dengan bantuan energi alternatif dari alam. Cika dan teman-teman berencana membuat kincir angin. Kincir angin tidak memakai energi baterai. Cara memainkannya pun hanya mengandalkan tiupan angin. Selama angin berhembus, maka mainan dapat bergerak dengan mudah. Bahan-bahan yang dipergunakan berasal dari bahan yang mudah didapat. Bahkan beberapa bahan diperoleh dengan memanfaatkan benda bekas. Kertas didapat dari kalender bekas dan karet didapat dari sandal bekas. Mainan hemat energi tidak hanya bertujuan untuk menghemat pemanfaatan sumber energi. Mainan hemat energi juga dapat mengurangi sisa-sisa barang tidak terpakai. Artinya ini adalah sebuah kreativitas yang telah ditugaskan dari gurunya untuk membuat sebuah mainan yang tidak terlalu memakan energi. Artinya menggunakan energi alternatif dari alam, yaitu tiupan angin. Sebuah kincir angin dapat mudah untuk dibuat, bahkan bahan-bahannya pun sangat mudah untuk didapatkan. Seperti background di belakang, itu adalah tata cara pembuatan energi. Lalu kenapa murid-murid memilih di rumah Cika untuk membuat sebuah permainan yang ditugaskan oleh guru? Yaitu Cika dan teman-teman berdiskusi di rumah Cika karena rumah Cika terasa nyaman sehingga teman-teman senang berada di dalamnya. Di halaman rumah tumbuh banyak tanaman. Udara pun menjadi segar meskipun tidak ada pendingin udara. Udara masuk melalui jendela dan ventilasi rumah. Jendela rumah berukuran besar dan dapat dibuka. Cahaya leluasa masuk sehingga tidak butuh penerangan lampu. Karena rumah Cika menghadap ke timur, cahaya matahari pagi dapat segera menerangi. Saat sore hari, cahaya matahari masih menerangi rumah melalui halaman belakang rumah. Hasil daripada diskusi yang telah mereka lakukan di rumah Cika, Cika dan teman-teman memutuskan untuk membuat mainan kincir angin. Mainan ini memakai sumber energi alternatif angin untuk menggerakkannya. Langkah membuatnya juga cukup mudah. Mari anak-anakku semuanya, kita sama-sama membahas tentang membuat kincir angin. Adapun alat-alat dan bahan dalam pembuatan kincir angin mudah dijangkau. Seperti alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas karton atau kertas yang agak tebal, atau boleh memakai kertas origami. Lalu yang kedua, gunting. Dan yang ketiga, sedotan untuk pemegangnya. Dan berikutnya, jangka. Lalu seterusnya ada gabus atau karet. Adapun cara-cara membuatnya yaitu yang pertama, siapkan kertas karton atau kertas agak tebal atau kertas origami tadi itu ya. Lalu bentuklah lingkaran dengan diameter 15. Kemudian langkah yang kedua, bentuk kertas karton tersebut seperti gambar berikut yang ada di bawah ini. Lalu cara yang ketiga, lubangi bagian tengah kincir, masukkan sedotan pada lubang tersebut. Lalu berilah gabus pada sisi belakang dan depan baling-baling sebagai penahannya ya. Lalu kemudian tekuklah sedikit baling-baling agar dapat berputar.
Selanjutnya, kincir angin sudah siap dimainkan seperti gambar berikut ini. Lalu kemudian yang keenam, kalau seandainya kamu semuanya anak-anak pengen memberikan hiasan-hiasan pada kincir angin biar tambah indah, itu tidak jadi masalah, lebih bagus. Kincir angin yang sudah jadi dapat ditempel dengan kertas berwarna. Itu salah satu bentuk daripada hiasannya ya. Kita dapat menempel pada bagian luar kincir atau bagian dalam. Untuk membuat kincir, kita dapat menggunakan kertas karton berbentuk bujur sangkar. Kertas bujur sangkar dipakai agar kita dapat dengan mudah membuat lingkaran. Perhatikan kertas berbentuk bujur sangkar berikut. Pada kertas terdapat petak-petak. Petak-petak itu dapat digunakan untuk mengukur luasnya kertas. Dari kertas petak-petak tersebut, maka ada kaitannya dengan materi matematika kita pada pagi hari ini, yaitu di gambar di bawah berikut ini. Maka kita bisa menghitung berapa luas daripada kertas petak-petak tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Perhatikan bentuk bujur sangkar di samping. Pada sisi alas terdapat 7 petak dan pada sisi tinggi terdapat 7 petak juga. Untuk mengukurnya, kita tinggal mengalihkan jumlah petak sisi alas dan sisi tingginya. Artinya, mempunyai rumus luas sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 7 dikali 7. Hasilnya adalah 49 persegi satuan. Dari mana kita mengetahuinya? Mari kita lihat gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini menunjukkan bahwa ada sebuah kertas yang berbentuk bujur sangkar. Dari mana kita mengetahui sisi dan sisi? Yaitu caranya kita hitung. Pertama, untuk mengetahui angka 7 yang berada di alas dan juga angka 7 yang berada di sisi tinggi, maka kita menghitung kotaknya. Lihat, perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga terdapatlah alasnya adalah 7. Kemudian sisi tinggi juga sama, kita menghitungnya dari mana? Otomatis kita menghitungnya dari sudut yang paling atas sini, sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya di sisi tinggi juga memiliki ada 7 petak. Artinya sisi alas 7, lalu sisi tinggi 7. Ingat ya, menghitungnya dari sini, dari pertama sampai terakhir semuanya ini ada berapa. Lalu kita tuliskan di alasnya. Lalu untuk sisi tinggi juga dimulainya dari sini. Yang tadinya di sini dari alas 7, lalu dari sisi tinggi juga semuanya dari atas sini, dari atas sebelah sini ya, sampai ke bawah jumlahnya adalah 7. Sehingga cara penyelesaiannya tadi sudah kita jelaskan. Bapak ulangi sekali lagi ya. Mempunyai rumus yaitu rumusnya sisi dikali sisi. Jadi sudah kita ketahui dan sudah kita hitung tadi, sisi alas terdapat 7 petak. Kemudian sisi tinggi tadi itu sudah terdapat 7 petak, maka 7 dikali 7 sama dengan 49. Artinya semua yang ada di gambar tadi itu menunjukkan 49 persegi satuan. Sebuah contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi, anak-anak. Sekarang coba mari sama-sama kita menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1, kita akan menghitung sisi alas juga terlebih dahulu. Lalu kemudian kita akan menghitung juga sisi samping atau sisi tingginya ya. Di samping maksudnya sisi tingginya. Kita akan hitung sama-sama. Ayo anak-anak, sama-sama kita menghitung. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dapat kita tuliskan di sini adalah 10. Berarti sisi alasnya terdapat 10. Lalu kemudian sisi tingginya kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisi tingginya memiliki 6 petak. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di contoh tadi, maka memiliki rumus. Kita selesaikan dengan cara seperti ini. Sudah diketahui, berarti luasnya, kita akan menghitung luas secara keseluruhan. Tadi rumusnya adalah sisi dikali sisi, ya, dikali sisi. Jadi kita tinggal mengalikan saja. Sudah kita ketahui 10 dikali 6. Jadi 10 dikali 6 sama dengan berapa, anak-anak? 10 dikali 6 adalah 60, ya. Berarti luas daripada nomor pertama tadi itu, bangun nomor 1 tadi itu adalah, Tinggal kita kalikan saja, yaitu 10 dikali 6 sama dengan 60. nomor 2 kita hitung kembali. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisi alasnya adalah 8. Lalu sisi tingginya kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? Ada 5. Nah, kembali seperti tadi, kita langsung saja, yaitu mengalihkan, tinggal kita kalikan dengan rumusan berikut. Nah, ini dia, yaitu berarti luas bangun nomor 2 itu tinggal kita kalikan, berarti 8 dikali 5 sama dengan 40. Ya, ingat ya, 8 kali 5 itu sama dengan 40. Nah, di nomor 3 pertama kita sama, semuanya sama. Tinggal kita hitung saja, langsung saja kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi alasnya ada 6. Lalu sisi tingginya hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9 sudah diketahui. Maka langsung kita kalikan saja. Artinya luas bangun nomor 3 itu tinggal kita kalikan, yaitu 6 dikali 9. Masih ingat kan perkalian? 6 kali 9 berapa, anak-anak? 6 dikali 9 sama dengan 54. Ya, yang ke nomor 4. Coba kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sisi alasnya ada 13. Lalu sisi tingginya kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sisi tingginya ada 4. Sehingga kita akan mengalihkan, yaitu 13 dikali 4. Misalkan, Pak, saya bingung, Pak, bagaimana perkalian tuh di situ ada 2 angka sama 1 angka. Gampang saja. Coba perhatikan di samping ya. Bapak tulis di samping sini. Berarti 13 dikali 4. Nah, caranya perkalian dengan cara menurun seperti ini. Kita akan mengalihkan satu-satu. 4 dikali 3 adalah 12. Angka 2 dulu kita tuliskan ya. Kemudian angka satunya kita simpan. Lalu tinggal kita kalikan 4 dikali 1, hasilnya 4. Nah, tinggal sudah dapat hasilnya 4 dikali 1 adalah 4, tambah 1 adalah 5. Berarti luas bangun nomor 4 itu adalah 52.
Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Dimulai dari halaman 130 yang berkenaan dengan boros energi listrik. Sepulang sekolah, Panji beristirahat. Setelah beristirahat, Panji menonton televisi. Acaranya tentang petualangan anak-anak yang sedang berkunjung di pabrik pesawat terbang. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan suara orang memberi salam. Panji lalu membuka pintu. Ternyata Arga datang menjemput untuk mengajak Panji bermain. Panji pun menerima ajakan Arga. Setelah berpamitan kepada ibu, Panji bergegas keluar rumah. Panji lupa mematikan televisi. Televisi terus menyala tanpa ada yang menonton. Perbuatan Panji tersebut merupakan sikap yang boros energi listrik. Artinya, anak-anakku, bahwa kita terhadap energi listrik harus betul-betul menghematnya. Salah satunya tadi, apabila hendak ingin keluar, maka jangan lupa mematikan televisi atau mematikan hal-hal yang berhubungan dengan elektronik yang tidak diperlukan, harus kita matikan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Maka tugas kamu hari ini yaitu membuat kincir angin dari bahan kertas origami saja. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.